Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah jurnalistik beranggotakan saya sendiri, Resi Putri Handayani, dan rekan saya bernama Hutami Febrianti, Messi Apriandra, dan Dira Aryani. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang dampak sekolah daring di masa pandemi COVID-19. Podcast kita kali ini membahas opini tentang dampak sekolah daring di masa pandemi COVID-19 tersebut. Virus corona atau disebut dengan COVID-19 diketahui pertama kali berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Dengan penyebaran yang begitu cepat, beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB untuk menekankan penyebaran virus tersebut. Tepat pada tanggal 1 Juni tahun 2020, pemerintah memberlakukan new normal dengan peraturan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika berpergian keluar rumah. Dengan diadakannya new normal ini, semua aktivitas pendidikan dimulai dari tingkat dasar dan menengah hingga perguruan tinggi dilakukan secara daring, tanpa tatap muka di antara pengajar dan peserta didik. Meskipun secara formal, kegiatan pendidikan masih harus belajar di rumah, namun siswa dan mahasiswa melalui pembelajaran daring ini masih sedikit terabaikan. Seperti siswa yang kurang mampu berusaha mendapatkan kuota untuk mengikuti pembelajaran online, mereka harus bertahan dengan kondisi serba keterbatasan. Itulah beberapa dampak yang dihadapi saat sekolah daring. Oleh karena itu, di balik dampak tersebut terdapat dampak positifnya. Di antaranya, pelajar maupun pendidik dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran dari rumah ini. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada rekan saya nih, yaitu Hutami Febrianti. Menurut saudari, apakah belajar daring menyenangkan? Ya, baik. Terima kasih, Resi. Menurut saya, pembelajaran daring itu ada menyenangkan dan ada tidak menyenangkannya. Menyenangkannya, kita bisa belajar santai di rumah dengan berkumpul dengan keluarga. Dan menyenangkannya, untuk mahasiswa seperti saya yang tinggal di perkampungan atau pedesaan, tentunya kesulitan dengan jaringan. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, kuliah banyaknya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom tersebut menunjang dengan adanya kuota dan jaringan. Untuk yang tinggal di daerah pedesaan, pastinya dong sulit dengan jaringan dan terkadang suka terputus di pertengahan jalan dan tidak bisa memahami materi apa yang disampaikan dosen dengan baik. Nah, menurut saudari Hutami, di mana virus tersebut terjadi pertama kali? Virus corona tersebut pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan bagaimana caranya supaya belajar daring tidak membosankan para siswa dan mahasiswa? Untuk pembelajaran daring, agar tidak membosankan para pelajar dan mahasiswa, tentunya seorang guru atau dosen harus lebih kreatif lagi mendirikan suasana pembelajaran, seperti menyediakan game, tidak hanya dengan metode ceramah saja, tapi dengan metode diskusi, yang mana diskusinya tersebut tidak hanya terfokus pada materi, tetapi juga dibelok-belokkan kepada pembahasan yang lucu agar mahasiswa atau pelajar tidak merasa bosan dan monoton dengan pembelajaran daring ini. Nah, terima kasih kepada saudari Hutami. Baiklah, saya akan beralih kepada rekan saya yang kedua, yaitu Messi Apriandra. Menurut saudari Messi, mengapa pemerintah menekankan kebijakan PSBB? Baik, terima kasih kepada saudara Resi. Kenapa pemerintah menerapkan PSBB? Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, selain untuk memutus tali rantai COVID, nah di sini disebabkan juga karena banyaknya dari kita tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga COVID-19 ini sangat menyebar
Indonesia mematuhi protokol kesehatan seperti 3M, yaitu mencuci tangan, pakai masker, serta menjaga jarak. Nah, agar mata rantai COVID ini terputus, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB. Nah, menurut saya segitu saja. Baik, terima kasih rekan-rekan saya. Sekian dulu podcast kita kali ini. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.